Radio Asa. Sambung Selaksa Asa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Radio Asa FM, sambung Selaksa Rasa
Indonesia. Ya, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah di studio banyak temen ya, ada 300 yang ada di sini. Jadi Bude Ani tidak kesepian. Ya, berjumpa lagi dengan Bude Ani ya. Ini edisi perdana setelah bulan Syawal dalam PST. Pastikan saudara tahu. Ya, insya Allah 1 jam mendatang hingga sekitar jam 5 Bude akan menemani teman-teman semua di mengisi ruang dengar penyenengan dengan lagu-lagu. Hari ini Bude mengusung Friend and Jin ya, kita kembali bernostalgia. Dan hari ini Bude mengusung sebuah artikel yaitu tentang tantrum. Ya, pasti ini teman-teman sudah paham betul ya apa sih tantrum gitu ya, dan nanti kita akan membahas tentang tantrum dan bagaimana mengatasinya. Insya Allah PST akan hadir setiap hari Selasa jam 4, akan menemani penjenengan dengan artikel-artikel yang di seputar anak sehingga bisa menambah wawasan penjenengan dalam membimbing membersamai putra-putri kita. Terima kasih yang sudah bergabung di fanpage Radio Asa FM. Ada Bunda Bu Kusia Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Eko, Kapi Kujang hadir. Sugeng sonten Bunda nderek nyimak mawon. Matur nuwun kagem Bunda sugeng ngayahi tugas. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Dan juga di seputaran Blitaraya bertemu lagi dengan Bude Ani dalam acara PST. Pastikan saudara tahu. Jangan lupa setiap hari Selasa jam 4 insya Allah Bude akan menemani penjenengan semua hingga jam 5. Pada sore hari ini Bude akan mengusung sebuah artikel tentang tantrum. Ada apa dan bagaimana tentang tantrum? Kita ikuti setelah sebuah tembang cantik yang akan Bude persembahkan pada sore hari ini. Bude ditemani oleh Friend and Jin. Ini dia Lelaki dan Rembulan. Rembulan di malam hari, lelaki diam 1000 kata, hanya memandang hatinya luka.
sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. Radio Asa. Sambung Selaksa Asa Indonesia. Kawan, sering kita melihat ya di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat suatu public service ya, kita melihat ada beberapa anak yang kadang perilakunya itu sangat berbeda ya. Misalnya ada yang mentak-entakkan kaki, kemudian dia meracuk di tempat umum. Nah, sebagian orang berpikir bahwa apa yang dilakukan sang anak adalah drama ya. Jadi mereka drama agar apa? Agar orang tua merasa perlu menuruti keinginan anak-anak. Agar drama tersebut dapat segera berhenti. Lalu dari mana sih sebenarnya anak-anak belajar ya teman-teman ya? Belajar memainkan drama tersebut. Ini nanti ya, jadi apa yang dilakukan anak-anak seperti menghentak-hentakkan kaki, kemudian menangis tanpa ada sebab, ndak bisa teratasi. Nah, hal tersebut itu disebut temper atau sering disebut dengan kata tantrum gitu ya. Nah, ada seorang pakar yang bernama Rudolf Drekur, seorang pakar pengasuhan anak, menekankan bahwa alasan utama yang menyebabkan anak-anak berperilaku buruk ialah keputusasaan. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi mereka melakukan tantrum itu karena keputusasaan, di mana anak-anak yang putus asa seringkali menuntut perhatian yang tidak semestinya. Dan orang tua biasanya menanggapinya dengan mencoba memaksakan kehendak mereka terhadap anak-anak, yang menyebabkan orang tua terjebak di dalam sebuah siklus ini dan benar-benar menghukum anak atas perilaku mereka yang buruk. Nah, salah satu bentuk ekspresi emosional dalam bentuk kemarahan yang meledak-ledak pada anak itu dikenal dengan perilaku tantrum, yang dapat dikategorikan sebagai perilaku yang buruk berdasarkan perspektif sebagian orang tua. Nah, bagaimana dengan mamut-mamut di seputaran Blitar Raya ataupun juga yang tergabung di fanpage Radio Asa FM? Pernah nggak itu mengalami tantrum ya? Jadi putra-putrinya mengalami tantrum. Sedangkan teman-teman, definisi dari tantrum sendiri adalah masalah perilaku yang umum dialami oleh anak-anak prasekolah yang mengekspresikan kemarahan mereka dengan tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak, dan biasanya menahan nafas. Nah, ini jadi perlu diperhatikan, tapi jangan khawatir, jangan panik, nanti ada cara-cara bagaimana mengatasinya. Nah, tantrum sendiri bersifat alamiah ya, terutama pada anak yang belum bisa menggunakan kata dalam mengungkapkan rasa frustasinya. Mereka melakukan kegiatan tersebut. Jadi merupakan suatu ledakan emosi yang sangat kuat sekali, disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakkan kedua kaki dan tangan ke lantai atau tanah. Nah, bagaimana? Apakah putra-putri panjenengan ada yang seperti itu? Nah, perilaku tantrum sendiri secara umum diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang anak untuk keluar dari kondisi ketidaknyamanan mereka atau deprivasi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Putra-putri kita yang lagi tantrum itu pun juga dalam suatu permasalahan. Nah,
perilaku tantrum adalah perilaku yang normal pada anak yang berusia 15 bulan sampai 6 tahun. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena tantrum sendiri ini adalah sesuatu yang normal. Nah, untuk mengetahui selanjutnya tentang ada apa tantrum dan cara mengatasinya, tentu nanti akan Bude persembahkan selama 1 jam mendatang. Setengah jam lagi ya. 30 menit mendatang. Tapi rasanya kalau Bude ngomong terus kasihan nih teman-teman ya. Jadi sebuah tembang cantik dari Frank Engine akan Bude persembahkan yang berjudul Orang Pinggiran. Ini dia. Orang pinggiran, oh ya yo, ada di trotoar, oh ya yo, ada di bis kota, oh ya yo, ada di pabrik-pabrik, oh ya yo. Orang pinggiran, oh ya yo, di telik mentari, oh ya yo, di jalan becek, oh ya yo, menyanyi dan menari, oh ya yo. Lagunya nyanyian hati, tarinya tarian jiwa, seperti tangis bayi di malam hari. Sepinya waktu kala sendiri, sambil berbaring meraih mimpi, menatap langit, langit tak peduli, sebab esok pagi kembali.
BSMI Mart, solusi dengan jari-jari, jari-jari, jari-jari. Sebuah langkah mudah untuk menjaring berkah. Belanja mudah cukup dari rumah dengan jari-jari, jari-jari. Cukup dengan menggunakan jari-jari. Tekan dengan jari-jari Anda, baik lewat WhatsApp atau SMS ke nomor 0858 0604 8154. ketik segala macam kebutuhan sehari-hari Anda, antara lain sembako, gas LPG ukuran 3 sampai dengan 12 kilo, tabung biasa atau bright gas. Ada juga masker, macam-macam kebutuhan dapur, macam-macam kebutuhan dari keluarga Anda, dan pernak-pernik kebutuhan keseharian kita semua. Toko BSMI Mart. Cukup tekan dengan jari-jari Anda. 0858 0604 8154. Toko BSMI Mart. Ada segala tanpa harus keluar rumah. Jari-jari, jari-jari. Solusi keluarga mandiri. Radio Asa. Sambung Selaksa Asa Indonesia. Baik, terima kasih kawan yang bergabung di fanpage Radio Asa FM. Rasanya Bude terasa tersanjung ya jika ada banyak teman ya. Walaupun lagi menyimak, moga-moga kehadiran Bude bisa menimbulkan suatu kebahagiaan atau memberikan arti tersendiri. Ada Kak Gumiati Ningsih, Assalamualaikum, Selo Kajang hadir Kak. Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Kak Diono Sopoai, jadi ingat masih SD, Alhamdulillah pernah SD juga ya. Kemudian ada Kak Khalifatur Rosida, selamat sore Budi Ani, selamat sore, semangat Ibu Kepala Sekolah. Semoga sehat selalu, amin. Kemudian studio hujan ndak Budi deres ya, jadi studio hujan deres, tetapi bagaimanapun juga semangat untuk menemani teman-teman itu tidak mengurangi mengurangi rasa semangat berangkat. Alhamdulillah nih Budi punya sopir pribadi. Mohon maaf ya Kak Stella yang lagi nunggu di depan. Alhamdulillah yang ada di luar ruangan, alhamdulillah. Jadi Bude banyak temennya juga. Kemudian ada Kak Diono Sapoai, request menanti kejujuran yang dari Ahmad Albar ya, moga-moga nanti ketemu. Kemudian ada Kak Widya, Assalamualaikum Bun, Tabanan Bali hadir. Alhamdulillah Bali hadir juga. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kembali kita membahas tentang tantrum. Ya, sekalipun dalam bentuk perilaku yang agresif, perilaku tantrum ini bukanlah perilaku yang permanen atau abnormal ya teman-teman. Jadi dia itu hanya tertentu aja. Ini terjadi karena ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anak dengan beberapa sebab. Ya mungkin si kecil lapar, si kecil ngantuk, sakit, atau keinginannya yang terhalangi. Nah, orang tua salah merespon kebutuhan anak, diserang atau dikritik, dirampas permainannya, atau bertemu dengan orang asing dan beberapa sebab lainnya. Ini yang menyebabkan anak-anak melakukan atau tindakan perilaku yang abnormal, yang bukan abnormal sih ya, perilaku tantrum. Nah, pola pengasuhan yang tidak konsisten juga berkontribusi besar terhadap perilaku ini, termasuk jika orang tua terlalu memanjakan dan menuruti keinginan anak. Nah, loh, sebagai orang tua harus pintar-pintar ya bagaimana kita memfilter mana sih yang butuh, it's need or not ya, ini penting nggak, need or needless gitu. Jadi penting atau nggak penting. Jadi kita harus betul-betul pintar untuk memfilter. Nah, karena ini adalah perilaku normal, jadi sekali lagi ya, tantrum itu normal. Jadi dia tumbuh tampil karena hal-hal tertentu, ada pemicunya ya. Karena ini adalah perilaku normal, maka orang tua perlu merespon secara tepat dan proporsional. Sebab jika salah dalam memberikan perilaku
akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Nah, mungkin ya hati-hati ya teman-teman, kalau kita memberikan suatu respon yang salah, maka perilaku tantrum ini bisa menjadi drama besar bagi seorang anak-anak dan dia akan sering melakukannya. Nah, itu berbahaya sekali. Tantrum biasanya terjadi pada anak yang aktif. Nah, ini ya, terjadi pada anak yang aktif dengan energi yang berlimpah. Tantrum juga lebih mudah terjadi pada anak-anak yang dianggap sulit. Nah, maksudnya sulit ini gimana? Misalnya memiliki kebiasaan tidur yang buruk, makan dan buang air besar tidak teratur, sulit menyesuaikan diri dengan situasi, makanan dan orang-orang baru, lambat beradaptasi terhadap perubahan, suasana hati atau moodnya lebih sering negatif. Kemudian mudah terprovokasi. Nah loh, ternyata si kecil juga bisa terprovokasi ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya orang dewasa aja yang terprovokasi. Hati-hati loh, sekarang suasananya lagi hangat ya, jangan sampai terprovokasi. Kemudian gampang merasa marah atau kesal dan sulit dialihkan perhatiannya. Nah ini sulit dialihkan perhatiannya. Nah, kebanyakan tantrum terjadi di tempat dan waktu tertentu, biasanya di tempat-tempat publik. Nah, jadi si kecil seperti ingin menunjukkan to show up, that's me, that's I want gitu ya. Jadi ini yang mau saya dan ini yang saya inginkan gitu ya. Biasanya di tempat-tempat publik setelah mendapatkan kata tidak untuk sesuatu yang mereka inginkan. Tantrum biasanya berhenti saat anak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah ini yang tadi Bude katakan ya. Jadi kan harus pinter-pinter, harus wise, harus bijak bagaimana merespon perilaku tantrum. Secara tipikal tantrum mulai terjadi pada saat anak-anak mulai membentuk sense of self. Jadi ada fase-fase perkembangan anak ketika anak sudah mempunyai akunya sendiri atau sense of self. Ya, pada usia ini anak sudah cukup untuk memiliki perasaan me and my one, aku dan yang aku inginkan. Tetapi mereka belum memiliki keterampilan yang memadai bagaimana cara memuaskan keinginan mereka secara tepat. Tantrum puncaknya pada usia 2-4 tahun. Tetapi tantrum bisa juga terjadi sampai si kecil umur 6 tahun. Nah, perilaku tantrum adalah suatu peristiwa yang umum dialami oleh anak-anak. Jadi anak-anak adalah suatu peristiwa yang umum, sehingga orang tua tidak perlu panik ya teman-teman ya. Tidak perlu risau jika menghadapi anak yang seperti ini. Terpenting adalah bagaimana orang tua atau pengasuh untuk dapat mengontrol emosi dan mengambil tindakan yang tepat. Nah, 42 menit telah berlalu dari jam 4. Moga-moga masih ada waktu. Ada 5 trik, ada 5 tipe bagaimana mengatasi tantrum. Ya, moga-moga teman-teman masih penasaran ya, masih ngikuti Bude, baik yang bergabung di fanpage Radio Asa FM atau teman-teman pendengar di seputaran Radio Asa, seputaran Blitar Raya. Baik, sebuah tembang cantik pesanan Kak Sopoai tadi ya. Ahmad Albar ya, menanti kejujuran. Mari kita nikmati di antara rintik hujan. Ini dia.
Nah, kawan, tadi Bude sudah sampaikan ya, jangan panik, jangan khawatir bahwa sebenarnya tantrum itu adalah sesuatu yang normal ya. Jadi bukan suatu yang abnormal, itu terjadi pada anak-anak adalah sesuatu yang normal karena dipicu oleh sesuatu. Sesuatunya gimana? Jadi dipicu karena misalnya anak-anak lapar, capek, ngantuk, atau ketika anak menghendaki sesuatu tetapi dibilang tidak. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengatasinya? Jadi jangan panik. Ada lima langkah nih ya. Jadi Bude lagi ketemu. Moga hal ini bermanfaat. Sebentar, jangan panik. Ada 5 cara mengatasi anak tantrum. Jadi ini adalah sebuah artikel yang disampaikan oleh Dr. Fadil Rizal Makarim pada 7 Juni 2022. Bude kok lama banget? Nggak lama ya, belum 5 tahun kan ya, masih 1 tahun ya. Kalau Juni ya baru 9 bulan 11 bulan ya. Ada beberapa cara yang dinilai efektif dalam mengatasi anak tantrum. Salah satunya adalah mengabaikan dan meninggalkan anak sejenak ketika dirinya marah. Nah, ini anak-anak perlu space ya. Jadi anak-anak perlu space, time, space, place. Jadi dia butuh waktu untuk sendiri. Jadi ketika tantrum, main drama seperti itu, jangan langsung diatasi. Jadi di sini disebutkan bahwa kita bisa jadi kita bisa abaikan. Nah ini ya, jadi diabaikan kemudian ditinggal ketika anak-anak marah. Tantrum adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku marah-marah atau mengamuk pada anak-anak, meluapkan emosinya, misalnya seperti menangis kencang, melempar barang yang ada di sekitarnya sehingga berguling-guling di lantai. Mungkin ada yang sampai berguling-guling di lantai ya teman-teman. Itu tergantung dari mereka. Nah, jadi kondisi ini masih dianggap wajar di masa pertumbuhan, khususnya anak yang berusia di bawah 5 tahun. Tantrum bisa terjadi ketika anak sedang lelah, lapar, dan tadi sudah Bude sampaikan. Nah, jangan panik. Ini cara mengatasi anak tantrum yang pertama, yaitu abaikan anak. Nah, gimana ini abaikan anak? Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang tantrum adalah dengan mengabaikannya. Ibu juga perlu berhenti memberikan perhatian kepadanya agar anak tidak semakin meningkat kemarahannya. Namun tindakan mengabaikan ini sebaiknya hanya dilakukan selama anak tidak berada dalam situasi yang membahayakan dirinya. Maka dari itu pastikan untuk mendiamkan dan meninggalkan anak sejenak dan mendatangi kembali beberapa waktu kemudian. Itu tadi yang Bude bilang, dia perlu space dan dia perlu space waktu dan juga jarak ya. Jadi mereka butuh menjadi self, menjadi dirinya sendiri begitu. Nah, yang kedua apalagi nih? Mengatasi perilaku agresifnya. Nah, maksudnya gimana ini? Mengatasi perilaku agresifnya. Anak yang sedang tantrum dapat melakukan beberapa hal yang agresif, misalnya seperti memukul, membanting, melempar barang, hingga menendang sesuatu. Jika hal ini terjadi, ibu perlu mengatasi perilaku agresifnya dengan segera. Nah, hal yang perlu ibu lakukan adalah memberitahu anak bahwa menyakiti orang lain atau merusak barang merupakan tindakan yang tidak baik. Namun lagi-lagi pastikan ibu memberitahu anak dengan cara yang lembut. Kalau keras dilawan dengan keras, maka dia akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Cara lembut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Oleh sebab itu menggunakan tindakan atau kata-kata yang keras yang menyakitkan tidak akan efektif dalam mengatasi tantrum. Hal tersebut justru malah dapat menimbulkan trauma psikologis pada diri anak. Nah, berat juga ya jadi orang tua ya. Harus pintar mengendalikan emosi juga. Tetapi ketika anak-anak merajuk
masuk dengan suatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, kita sepatutnya untuk memberitahu. Tetapi tentu saja dengan cara yang lembut dan jangan dalam kalimat negatif. Jadi harus kalimat positif begitu ya. Kemudian yang ketiga, biarkan anak marah. Nah, lo gimana biarkan anak marah? Terkadang anak yang tantrum hanya perlu melampiaskan amarahnya. Maka dari itu biarkan anak untuk marah ketika dirinya tantrum, selama tidak melakukan hal berbahaya bagi dirinya. Cara ini diyakini dapat membantu anak-anak untuk belajar melampiaskan amarah dengan cara yang tidak merusak. Alhasil ketika dirinya sudah beranjak besar, anak diharapkan mampu mengendalikan diri dengan baik tanpa harus adu mulut dengan orang tua. Nah, teman-teman pernah nggak teman-teman itu membuat video buat si kecil ya, bukan dibagi di medsos, tetapi buat untuk koleksi pribadi. Ada perlu juga sih ketika tantrum misalnya kita membuat video kemudian nanti sisakan ketika anak lagi sudah aman gitu juga mujarab juga sih. Bude pernah lakukan itu ya. Kemudian yang keempat, orang tua perlu menahan diri untuk berteriak. Nah lah, sulit nggak sih ketika melihat si kecil sudah kondisi yang super di depan umum, minta sesuatu dengan menangis, dengan gulung-gulung, dan kita berhenti berteriak. Kita harus mengontrol diri untuk tidak berteriak. Sulit apa gampang? Gampang atau sulit? Jawaban pada diri penjenengan piyambak ya. Ibu perlu ingat kalau anak merupakan cerminan dari kedua orang tuanya ya. Jika ibu berteriak ketika anak sedang tantrum, maka anak biasanya akan ikut teriak untuk menyamai volume suara ibu. Sebab hal ini dilakukan anak agar dirinya bisa terlibat dalam komunikasi yang setara dengan orang tuanya. Nah, kita bisa bayangkan ya, ketika di suatu keluarga dengan volume yang betul-betul tinggi, semuanya temperamen tinggi, nah si kecil mau jadi apa? Itu saya kira teman-teman bisa merefleksi diri, mengevaluasi diri. Juga Budi juga masih belajar ya bagaimana membesarkan putra-putri Budi dan juga cucu-cucu tercinta. Nah, yang kelima nih, yang terakhir, karena waktunya juga mepet sekali, tinggal 5 menit lagi, tidak terasa ya, 1 jam ya habis ya. Yang terakhir yaitu bantu anak melakukan hal yang tak bisa dilakukan. Tantrum dapat disebabkan oleh hal yang sederhana. Contohnya, ketika seorang anak ingin mengenakan sepatu tapi gagal, jika hal ini memang penyebabnya, ibu bisa menanyakan dengan lembut mengapa dirinya marah dan membantu hal yang tidak dapat ia lakukan sendiri. Nah, itulah teman-teman beberapa cara untuk mengatasi anak yang sedang tantrum, mulai dari mengabaikan anak, mengatasi perilaku agresifnya, hingga membantu anak melakukan hal yang tidak dapat dilakukan. Jika beberapa cara tersebut sudah dilakukan namun hasilnya zong atau nihil, cara terakhir yang dapat ia lakukan adalah dengan memeluknya erat atau tapping ya teman-teman ya. Jadi memeluk erat, membelai si kecil ya di punggungnya, sebab pelukan diyakini dapat meredakan amarah yang tengah meluap dalam diri si buah hati. Namun nih, ada lagi catatan terpenting nih. Jika memeluk anak tak kunjung membuatnya tenang, sebaiknya ibu menghubungi psikolog anak untuk saran medis yang tepat. Nah, jadi biasanya psikolog akan mendapatkan, ibu akan mendapatkan saran medis dari psikolog, dan ini adalah suatu hal yang bisa dilaksanakan. Tapi itu jalan terakhir ya. Kalau untuk memeluk si kecil, sebenarnya menurut Budi sih tidak harus menunggu anak tantrum ya kawan-kawan ya. Setiap pagi sebelum mereka berangkat sekolah, masih belum sekolah ya, di bawah 5 tahun, misalnya di bawah ibu asuh, mungkin kalau mama muda dan ini ayah muda ini mau berangkat kerja, mungkin peluk dulu lah si kecil ya, sempatkan waktu beberapa detik, in a second ya, memeluk itu bukan menit ya, tapi in a second. Jadi dalam beberapa detik untuk memeluk, untuk membelai punggungnya, pastikan bahwa
mereka betul-betul disayangi. Itu adalah suatu hal yang sangat mujarab. Nah, baik teman-teman, itu tadi tentang tantrum dan cara mengatasinya. Nih mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, Bude, tantrum itu ada nggak sih pada orang dewasa? Ada. Sebenarnya pengen ngebahas nggak sih tantrum untuk orang dewasa? Silakan berikan komentar di sini ya, di fanpage Radio Asa FM. Insya Allah jika banyak yang berkehendak untuk membahas tentang tantrum untuk orang dewasa, insya Allah Bude akan bahas. Atau teman-teman punya suatu hal permasalahan yang ingin dibahas, mari kita belajar bersama. Insya Allah nanti apa kita kerjakan PST bisa memberikan manfaat. Baik teman-teman, ini waktunya Bude harus undur diri karena sudah 58 menit lepas dari jam 4. Bude mohon maaf atas semua kesalahannya. Kesalahan Bude ya, belepot kata, salah sebut nama, salah baca juga misalnya ya. Terima kasih juga yang baru bergabung, yang telah bergabung. Ya, ini ada pemilik ronde yang baru datang. Ih, enak loh ya, hujan-hujan dikirim ronde. Asik ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya Bude ingin berlama-lama, tetapi karena waktu juga yang memisahkan kita. Sampai ketemu lagi insya Allah Jumat ketemu Bude di dunia anak ya. Jangan lupa ikuti terus semua program Radio Asa FM. Insya Allah Radio Asa FM selalu di hati. Ini dia lagu terakhir, Lelaki dan Rembulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rembulan di malam hari, lelaki diam 1000 kata, hanya memandang, hatinya luka, hatinya luka. Udara terasa berat karena asmara, sesakan dada ketika cinta